Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwi lewat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji waktunya. Ya. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Atik dari Jepara, Jawa Tengah. Di sini saya mau testimoni untuk saya mengamalkan ilmu RDAY ini. Alhamdulillah saya menjalankan ilmu RDAY ini sudah tepat 1 tahun lebih 1 bulan di tahun 2023 September tahun lalu. Di sini saya mempraktekannya semua ilmu Pak Haji, saya praktekkan semua. Alhamdulillah satu persatu terkabul. Nah dari situ saya terkabul terus. Di 3 bulan kemarin saya kena murka. Murkanya datang terus, murka. Nah di situ saya ibadah saya down, tapi untuk sedekah saya tetap istiqomah walaupun menurun Pak Haji. Nah setelah menurun saya kayak sudah mau putus asa di situ kemarin, hampir saya putus asa. Disitulah saya ketemu TikToknya Mas Abi Bibon 007 RDAY. Beliau membuka kelas untuk belajar sedekah. Padahal alhamdulillah saya untuk sedekah memang sebelum kenal RDAY saya sudah seneng dengan sedekah gitu. Tapi di kelasnya Mas Abi itu nggak menuntut nominal. Jadi dia itu lebih ke istiqomahannya, nggak boleh bolong. Kalau bolong dikeluarin dari grup gitu kan. Nah beliau buka kelas hari Jumat, mulai hari Sabtu itu baru sekitar 70 anggotanya, masih gratis di situ. Hari Sabtu saya mulai sedekah 50.000 ya di situ. Terus hari Minggu saya cair 28 juta. Saya tanya Mas Abi, digulung Mbak 30%, berani nggak? Berani Mas Abi sekarang, coba dihitung gitu. 8.400.000, oke, saya gulung 30%. Habis itu saya paksa untuk privat ke sini malam Jumat. Setelah saya privat, belum pulang sampai di rumah PO berdatangan. Masya Allah luar biasa. Ya, saya naik bis, di bis saya bikin oret-oretan nota itu sudah tembus di angka 250 juta, alhamdulillah. Pulang dari privat selang 2 minggu yang lalu ya, saya privat 2 minggu yang lalu. Terus saya ikut rombongannya Mas Ferry kemarin ke Bali, saya paksa lagi. Pulang dari Bali, saya cair lagi, saya gulung lagi. Terus? Saya gulung lagi, saya paksa lagi ke sini. Biarpun, aduh saya sama suami udah badan bener-bener luar biasa capeknya. Udah Mas, ayo kita paksa. Kita harus ketemu Pak Haji, harus privat. Sepanjang jalan saya cuma berdoa satu, ya Allah ketemu Pak Haji bisa privat, bisa dapat sabdanya Pak Haji, saya bilang gitu. Hampir benar-benar luar biasa. Saya sama suami saya paksa, biasanya saya naik bis kalau kesini kan lebih efisien, lebih enak gitu. Saya paksa bawa mobil sendiri sama suami. Setiap rest area kita berhenti, udah pokoknya nggak karu-karuan ini badan. Habis itu sudah kita privat dengan Pak Haji. Barusan privat. Ya. Nah, yang ke berapa ya? Jadi ya? Kedua Pak Haji. Kedua. Terus saya bilang, Mbak, saya mau mbaknya keluar dari ruangan privat
itu yang ngebel atau yang WhatsApp minimal lebih dari 1. Yang WhatsApp, yang ngebel lebih dari 1 keluar dari ruangan. Karena ini kan kebetulan kan main furniture apa? Iya, mebel. Mebel. Nah, saya bilang, tapi kenyataannya dia keluar dari ruangan. Berapa orang yang WhatsApp dan yang ngebel? Gak kehitung ini Pak Haji, ya Allah. Pak Haji bilang, ini jam berapa? Jam 20.28. Selama 24 jam, tunggu sampai besok. Kalau ada 1-2 orang yang WA kamu, sudah 1 langkah lagi kamu kaya raya tajir melintir. Amin, saya gitu. Keluar dari ruang privat, saya ambil wudhu, naik tangga masjid 1, sudah nggak kehitung. Yang telepon banyak, ya Allah, gemeter saya, kaki saya nangis, saya sujud di masjid tadi. Karena ucapan adalah doa. Jadi Bapak dan Ibu ngomongnya yang bagus-bagus. Makanya tadi habis privat saya bilang, Mbak, nanti keluar dari ruangan privat minimal 1 orang ngebel, kamu udah bisa kaya raya tajir melintir. Ya Allah. 1 aja. Tapi kalau yang nelpon lebih dari 1, bisa 10, bahkan bisa 100, bisa 1000 sampai 24 jam. Mungkin dia nanya, apa iya kan selama ini kan nggak banyak juga yang ngebel. Iya. Tapi kenyataannya gimana setelah keluar dari ruangan? Ini itu barangnya cantik-cantik, ini tuh berapa, ini belum tak reply Pak Haji. Tapi banyak. Banyak ini. Tepuk tangan dong. Iya. Bisa gak Bapak dan Ibu kalau yang diucap yang bagus-bagus? Contohnya kalau mobil cicilan, bisa gak ya kebayar besok pagi? Kok ngomongnya begitu? Nggak boleh. Pasti kebayar. Bisa gak ya mobil ini lunas bulan ini? Kok ngomongnya gitu? Karena di Al-Quran ayatnya kan jelas, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik dulu sama Allah. Kita kan enggak. Bisa lunas gak ya minggu ini? Kok bisa lunas gak ya? Pasti lunas. Nah, 1. Kedua, mau saya yang hadir di ruangan sini dan yang nonton YouTube-nya RDAY, bisa gak egoisnya diilangin? Ini kan egoisnya dominan. Egois sama istri, egois sama suami, egois sama anak, egois sama orang rumah. Coba jangan. Karena kalau kita egois, nanti pahala kita pindah ke orang itu, dosa orang itu pindah ke kita. Yang tadinya kita berbuat kebaikan jadi gugur. Sayang. Saya bilang juga tadi begitu sama Mbak Ati, Mbak, bisa gak egoisnya dihilangin pelan-pelan? Bonusnya apa Pak Haji kalau saya keluar dari sini egoisnya? Nanti yang ngebel banyak banget, minimal 1 orang. Baru melangkah minimal 1 orang ngebel. Tapi nyatanya benar. Iya betul. Ini masih. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwi Santo. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.